Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tauhid, 40 tahun. Seorang warga dusun Krajan, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur, benar-benar mengguncang warga sekitar dan menimbulkan kegemparan. Korban dalam tragedi ini, Sukari, 37 tahun, bukan hanya seorang tetangga, tetapi juga sahabat lama Tauhid. Kedekatan mereka yang selama ini tampak akrab dan harmonis di mata para tetangga, ternyata menyimpan konflik besar yang berakhir tragis. Selama bertahun-tahun, Tauhid dan Sukari dikenal sebagai dua sahabat karib yang selalu bersama. Mereka sering terlihat bergaul, bekerja sama, dan tak jarang menikmati waktu luang bersama, hingga masyarakat sekitar menganggap hubungan mereka sebagai contoh pertemanan yang erat dan rukun. Namun, di balik hubungan yang tampak ideal ini, tersimpan sebuah rahasia kelam yang melibatkan perselingkuhan. Perselingkuhan inilah yang menjadi titik awal munculnya konflik antara mereka. Ketegangan yang selama ini tersembunyi akhirnya meledak dan berujung pada tindakan kekerasan yang tidak terduga. Tragedi ini menorehkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar, yang merasa sulit percaya bahwa persahabatan yang begitu dekat bisa berakhir dengan kematian yang tragis. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Tauhid, pria berusia 40 tahun, tinggal bersama istrinya, Ponasri, 34 tahun, dan ketiga anak mereka di dusun Krajan. Kehidupan keluarga Tauhid awalnya tampak harmonis dan damai, tanpa ada tanda-tanda masalah serius. Sukari, sahabat lama Tauhid, sering datang berkunjung ke rumah mereka, bahkan pada saat Tauhid tidak berada di rumah. Pada awalnya, Ponasri tidak merasa ada yang aneh. Ia mempercayai Sukari sepenuhnya, mengingat dia adalah sahabat dekat suaminya sejak lama. Kunjungan Sukari dianggap sebagai hal yang biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, kunjungan Sukari semakin sering, bahkan ketika Tauhid sedang tidak ada. Frekuensi ini mulai menimbulkan kegelisahan di hati Ponasri. Ponasri pada awalnya tidak merasa curiga, mengingat Sukari adalah sahabat suaminya. Namun, seiring berjalannya waktu, frekuensi kunjungan Sukari yang semakin sering menimbulkan kegelisahan di hati Ponasri. Ponasri kemudian mulai merasakan ada yang berbeda dalam hubungannya dengan Sukari. Kedekatan mereka, yang pada awalnya hanya sebatas pertemanan biasa, perlahan berubah. Ada perasaan cinta yang tumbuh di antara keduanya, dan Ponasri tidak bisa memungkiri bahwa Sukari mulai membuatnya merasa nyaman. Meski begitu, Ponasri sebenarnya telah berusaha menjaga jarak dan beberapa kali memperingatkan Sukari agar tidak sering datang ke rumah, terutama ketika Tauhid tidak ada. Sukari, yang tak mampu menahan diri, terus-menerus datang. Ketegangan cinta dan hasrat nafsu yang semakin menguat antara Sukari dan Ponasri akhirnya berujung pada hubungan terlarang. Mereka seringkali bertemu secara diam-diam, memanfaatkan momen-momen ketika Tauhid tidak ada di rumah untuk melampiaskan hasrat birahi mereka. Kisah cinta terlarang ini berjalan di balik punggung Tauhid, tanpa diketahui olehnya. Rasa bersalah sebenarnya terus menghantui Ponasri, tetapi ia tidak bisa menghentikan hubungan yang sudah terlanjur berkembang. Di satu sisi, ia merasa terperangkap dalam hubungan dengan Sukari, namun di sisi lain, ia takut jika perselingkuhan ini terungkap menghancurkan semuanya. Pada malam hari tanggal 2 Maret, wajah Tauhid alias Tohid tampak lesu ketika pulang dari pekerjaannya. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan beratnya, membuat batu bata di siang hari dan mencari bekicot pada malam harinya, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usahanya. Tohid merasa frustasi, dan sesampainya di rumahnya di Desa Cakru, Kencong, Jember, ia langsung mengeluhkan nasibnya kepada istrinya, Ponasri. "Aku ini kerja kok nggak ada hasilnya, siang kerja buat batu bata, malamnya nyari bekicot, tapi uang yang kudapat kayak angin," keluh Tohid dengan penuh penyesalan. Mendengar keluhan suaminya, Ponasri berusaha menenangkan. "Yang sabar, Mas, kapan-kapan pasti ada rezekinya. Mungkin memang aku yang salah," jawab Ponasri, suaranya pelan. Jawaban Ponasri ini membuat Tohid penasaran. Ada sesuatu dalam ucapan istrinya yang membuatnya merasa bahwa Ponasri menyembunyikan sesuatu. Ia lalu menatap Ponasri dan bertanya dengan nada heran, "Salah apa kamu?" Ponasri, yang tampak gelisah, akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan rahasia yang telah disimpannya bertahun-tahun. "Aku selingkuh," kata Ponasri dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Tohid terkejut mendengar pengakuan itu. Rasa tak percaya melintas di wajahnya. Ia lalu kembali bertanya, mencoba memastikan apa yang baru saja didengarnya. "Selingkuh sama siapa?" tanyanya dengan nada datar, mencoba menahan emosinya. "Selingkuh sama Sukari," jawab Ponasri. Mendengar pengakuan itu, Tohid terdiam. Hatinya bergolak, namun ia mencoba menahan kemarahan yang mulai membakar.
Tauhid akhirnya bertanya lagi, "Sudah berapa lama kamu selingkuh dengan Sukari?" Onasri menundukkan kepalanya, tampak merasa sangat bersalah. "Sudah sekitar 6 tahun, jawabnya pelan. Tauhid terdiam lebih lama kali ini. 6 tahun, waktu yang sangat lama untuk sebuah pengkhianatan. Namun, alih-alih meledak dalam amarah, Tauhid justru mencoba berbesar hati. Ia sadar bahwa kemarahannya tidak akan mengubah apapun. Setelah menghela napas panjang, Tauhid akhirnya berkata, "Ya sudahlah, sudah terlanjur. Aku juga nggak bisa marah sama kamu. Asalkan kamu jangan mengulangi lagi, dan jangan cari masalah dengan siapapun, biar rezeki kita lancar kembali." Perkataan Tauhid mencerminkan keputusannya untuk berdamai dengan keadaan. Meskipun hatinya terluka, ia memilih untuk memaafkan dan berharap bahwa keputusan ini bisa membawa kedamaian dan keberuntungan bagi keluarganya di masa depan. 5 hari setelah pengakuan istrinya, pada Minggu pagi, 7 Maret 2021, suasana desa Cakru terasa sejuk. Kabut tipis masih menyelimuti desa, dengan kicauan burung mengiringi pagi yang tenang. Sekitar pukul 6 pagi, Tauhid bersiap berangkat ke ladang. Seperti biasa, membawa celurit di pinggangnya. Meski cuaca damai, pikirannya masih diliputi gejolak setelah pengakuan Ponasri tentang perselingkuhan mereka. Tauhid keluar rumah, berjalan melewati jalan setapak yang masih basah oleh embun, membawa beban perasaan yang belum terurai. Saat melintas, Tauhid melihat Sukari, 37 tahun, sedang duduk santai di samping rumahnya. Di sebelahnya, istri Sukari dan anaknya, Muhammad Salman Al-Farisi, 18 tahun, tampak bercengkrama, sambil memberi makan burung merpati peliharaan mereka. Pemandangan itu seolah begitu damai, tetapi di mata Tauhid, perasaan marah dan sakit hati kembali mencuat, meski ia berusaha menahannya. Tauhid, yang melihat Sukari duduk santai, memanggilnya 3 kali dengan nada yang semakin keras. Namun, Sukari tidak menyahut, malah tampak seolah menantang dengan sikap acuh tak acuh. Hal ini membuat darah Tauhid mendidih. Emosinya meledak seketika, terutama ketika ingatan tentang pengakuan istrinya terlintas kembali. Rasa sakit, marah, dan penghinaan bercampur dalam benaknya, mendorongnya ke ambang tindakan yang tidak terkendali. Dengan amarah membara, Tauhid bergegas menghampiri Sukari, wajahnya merah padam oleh kemarahan yang tak terbendung. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan keras ke arah kepala Sukari. Suara tebasan terdengar tajam, menembus udara. Sukari terhuyung, darah segar langsung memancar dari luka di kepalanya, dan tubuhnya jatuh keras ke tanah. Namun, itu belum cukup bagi Tauhid. Amarah yang sudah membutakan dirinya tak mengenal batas. Dia kembali mengangkat celurit itu tinggi-tinggi, lalu membacok tubuh Sukari yang tergeletak, kali ini mengenai punggung dan dadanya. Suara tebasan brutal berulang kali terdengar, disertai jeritan lirih dari tubuh Sukari yang tak lagi mampu melawan. Setiap sabetan mengerikan itu menciptakan percikan darah yang mengenai dinding dan tanah. Bau amis darah menyelimuti udara, membuat suasana semakin mengerikan. Anak dan istri Tauhid yang menyaksikan kejadian itu di sudut ruangan hanya bisa terdiam kaku. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Mereka seakan membeku dalam horor, tidak bisa melakukan apa-apa saat Tauhid terus menghantam Sukari dengan kebengisan yang tak kenal belas kasihan. 4 kali tebasan, disertai dentuman tubuh Sukari yang semakin melemah, memenuhi ruangan dengan suasana mengerikan yang tak terlupakan. Salman, anak Sukari yang panik melihat ayahnya dibantai tanpa ampun, segera lari keluar rumah dengan napas tersengal-sengal, berteriak mencari bantuan warga. Teriakannya yang penuh kepanikan menggema di pagi yang sepi, memancing perhatian warga sekitar. Beberapa orang yang mendengar segera berlari menuju tempat kejadian, termasuk Junaidi, seorang tetangga yang tiba paling awal. Saat Junaidi tiba, dia disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Sukari terkapar tak berdaya dalam genangan darah, dan Tauhid masih memegang celurit dengan wajah penuh amarah. Dengan keberanian yang tersisa, Junaidi langsung mendekati Tauhid, merebut celurit dari tangannya sebelum aksi brutal itu bisa berlanjut lebih lama. Warga lainnya yang tiba segera membantu mengendalikan situasi, mengamankan Tauhid dan meredakan suasana yang penuh teror. Teriakan dan tangisan histeris keluarga Sukari masih terdengar. Namun kekejaman itu akhirnya berhenti. Tubuh Sukari yang berlumuran darah tergeletak tak bernyawa. Sementara Tauhid, dengan napas terengah-engah, akhirnya ditahan oleh warga. Momen mencekam itu akhirnya berakhir, namun duka dan trauma mendalam tersisa di hati mereka yang menyaksikan tragedi mengerikan tersebut. Setelah tindakan brutalnya, Tauhid segera diamankan oleh Junaidi dan warga lainnya, lalu diserahkan kepada polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu,
Sukari yang terluka parah dan bersimbah darah segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Di puskesmas, Sukari menerima perawatan darurat, namun luka bacokan yang dideritanya sangat serius. Ia mengalami luka bacok pada bagian kepala, pinggang, paha, dan dada, dengan luka utama yang memiliki lebar sekitar 40 cm dan kedalaman sekitar 8 cm. Luka-luka ini sangat fatal, dan meskipun upaya penyelamatan dilakukan, Sukari dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Sukari kemudian dibawa ke RSUD Soebandi Jember untuk dilakukan autopsi, guna mengetahui penyebab pasti kematian dan melengkapi proses hukum yang sedang berjalan. Setelah ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian, Tauhid diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan dan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jember. Pada Kamis, 12 Agustus 2021, Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan vonis kepada Tauhid dengan hukuman 10 tahun pidana penjara. Vonis ini lebih ringan 2 tahun dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 12 tahun pidana penjara. Hakim Ketua Sigit Triatmojo dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Tauhid alias Tauhid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tauhid dengan pidana penjara selama 10 tahun.